Bagaimana seorang wanita kaya dan sukses di Amerika bisa jatuh hati pada seorang pemuda sederhana dari Aceh yang dulu hanya menjadi supir pribadinya? Ini adalah kisah tentang cinta yang tak terduga, perjalanan spiritual yang luar biasa, dan perubahan hidup yang mengubah segalanya. Siapkah Anda menyaksikan transformasi hidup yang penuh air mata dan haru ini? Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh makna seperti yang satu ini. Yuk, tulis juga komentar kalian di bawah dan ajak teman-teman kalian untuk menyebarkan kebaikan. Jangan lupa baca sholawat, semoga kita semua selalu diberkahi. Clara Thompson adalah seorang wanita yang dikenal luas di dunia bisnis. Sejak muda, Clara selalu menunjukkan bakat luar biasa di bidang teknologi. Berkat kecerdasannya, ia berhasil membangun sebuah perusahaan teknologi yang kini memiliki kantor di berbagai negara dan menjadi pemain utama di industri tersebut. Dengan prestasi yang luar biasa, Clara menjadi sosok yang dihormati, banyak yang memujinya atas keberhasilannya yang gemilang. Hanya saja, di balik semua pencapaian itu, Clara merasakan ada yang hilang dalam hidupnya. Di luar tampaknya sempurna, namun Clara merasakan kehampaan yang mendalam. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia memiliki banyak teman yang bergaul dengan kalangan atas, namun ia merasa kesepian. Hari-harinya dihabiskan dengan meeting, laporan keuangan, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis yang kaku dan penuh tekanan. Pekerjaan yang padat membuatnya semakin merasa terisolasi, seakan dunia hanya berputar di sekeliling angka-angka dan keuntungan semata. Clara seringkali memikirkan hidupnya di malam hari, saat sepi melanda kamar tidurnya yang luas dan mewah. Ia memiliki segalanya, namun tidak merasa lengkap. Ia merasa bahwa dirinya hanya berfungsi sebagai sosok yang selalu mengejar target dan kesuksesan, tanpa pernah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar materi, sebuah kedamaian batin yang selama ini ia cari, namun tak pernah menemukannya. Meskipun banyak orang yang mengagumi hidup Clara, ia sering merasa kosong dan tidak terhubung dengan siapapun. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada lebih dari sekadar karir yang bisa memberinya kebahagiaan. Cinta, persahabatan, kedamaian, semua itu terasa sangat jauh baginya. Ia sering mengeluh pada dirinya sendiri, bertanya apa yang salah dalam hidupnya meski di luar terlihat sempurna. Begitu banyak orang yang ingin berada di posisinya, namun Clara merasa hidupnya terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi kepuasan sejati. Hingga suatu hari, Clara menerima tawaran untuk melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia. Tanpa disadari, perjalanan inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan dengan seseorang yang sangat sederhana di negeri yang jauh itu akan membawanya ke perjalanan yang penuh makna. Namun, untuk saat ini, Clara hanya merasa perjalanan ini adalah bagian dari rutinitas kerjanya, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setibanya di Indonesia, Clara merasa asing di tengah keramaian yang sangat berbeda dengan kehidupannya di Amerika. Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya membuat Clara merasa seperti berada di dunia yang sama sekali baru. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini penting untuk perkembangan bisnisnya, jadi ia mencoba untuk menyesuaikan diri dengan suasana. Hari-harinya dihabiskan untuk bertemu dengan klien dan mengevaluasi beberapa proyek teknologi yang akan dijalankan di Indonesia. Namun, di balik semua kesibukan itu, Clara merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa cemas dan kosong, seolah-olah dunia yang ia kenal tidak lagi memberikan kebahagiaan yang ia cari. Disinilah Amir masuk ke dalam hidup Clara. Amir adalah seorang pemuda Aceh yang bekerja sebagai supir pribadi untuk Clara selama ia berada di Jakarta. Dengan penampilannya yang sederhana dan bahasa yang halus, Amir segera menarik perhatian Clara. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara, namun setiap kali berbicara, kata-katanya penuh makna. Pada awalnya, Clara hanya menganggap Amir sebagai sopir biasa.
Ia hanya mengajaknya berbicara dalam konteks pekerjaan, terutama mengenai jadwal perjalanan yang harus diatur dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Clara mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Amir. Bagaimana ia bersikap sabar, rendah hati, dan tidak pernah mengeluh meski menjalani pekerjaan yang terkesan biasa saja. Suatu pagi, ketika perjalanan menuju sebuah pertemuan penting di luar kota, Clara merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri Amir. Saat mereka berada di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi terjebak dalam kemacetan parah. Biasanya, Clara akan merasa jengkel atau terburu-buru, namun kali ini ia merasakan kedamaian yang aneh. Amir duduk di kursi pengemudi dengan tenang, menghadap ke depan tanpa menunjukkan rasa panik atau stres. Hanya dengan senyum kecil yang ramah, ia mencoba membuat suasana menjadi lebih nyaman. "Amir, apakah kamu tidak merasa stres dengan semua kemacetan ini?" tanya Clara dengan heran. Amir tersenyum dan menjawab, "Tidak, Bu Clara. Semua ada waktunya, dan kadang-kadang kita harus bersabar. Kemacetan ini adalah bagian dari hidup, jadi lebih baik kita nikmati saja." Kata-kata Amir seakan-akan menyentuh hati Clara. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam cara dia melihat dunia. Clara mulai merasa seolah-olah dirinya adalah orang yang terburu-buru dan tidak sabar dengan kehidupan. Keheningan yang ada di dalam mobil saat itu, dengan hanya suara mesin yang terdengar, membuat Clara merenung lebih dalam. Ia mulai berpikir, apakah selama ini ia terlalu fokus pada pencapaian dan target, hingga lupa menikmati perjalanan hidup itu sendiri? Amir, dengan segala kesederhanaannya, mulai memberikan Clara pandangan hidup yang baru. Meskipun kehidupannya jauh dari kemewahan, Amir tampak jauh lebih damai dan tenang dalam menjalani hidup. Setiap hari, Clara merasa semakin nyaman berada di dekatnya. Ia pun mulai bertanya-tanya, mengapa seorang pemuda seperti Amir bisa begitu bijaksana dan sabar, sementara ia yang memiliki segalanya justru merasa tertekan dan tidak puas dengan hidupnya. Secara perlahan, Clara merasa dirinya terhubung dengan Amir, bukan hanya sebagai sopir pribadi, tetapi sebagai seseorang yang mulai memberinya pelajaran hidup yang berharga. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan untuk mencari makna sejati dalam hidupnya yang tidak terikat pada kesuksesan atau kekayaan. Semakin lama Clara mengenal Amir, semakin dalam ia merasakan perbedaan yang signifikan dalam cara hidup mereka. Amir, meskipun berasal dari latar belakang yang sangat sederhana, memiliki kedamaian batin yang membuat Clara merasa nyaman dan terinspirasi. Clara mulai menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang, seperti kekayaan, status, dan karir yang cemerlang, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, kedamaian dan rasa puas yang sejati. Setiap kali mereka berbicara, Clara merasa bahwa Amir memiliki cara pandang yang sangat berbeda tentang hidup. Amir tidak pernah terobsesi dengan kekayaan atau pencapaian materi. Baginya, kebahagiaan datang dari kesederhanaan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Clara terkejut melihat bagaimana seorang pria yang tampak biasa bisa memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang kehidupan, lebih dalam dari siapapun yang pernah ia temui. Suatu malam, setelah mereka menyelesaikan sebuah pertemuan bisnis, Clara dan Amir duduk di sebuah kafe kecil untuk makan malam. Clara merasa bahwa waktu bersama Amir adalah satu-satunya saat yang benar-benar membuatnya merasa hidup, meskipun itu adalah waktu yang sederhana. Saat itu, Clara memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh tentang pandangan Amir terhadap hidup. "Amir, bagaimana kamu bisa begitu tenang dan bahagia, meski hidupmu jauh dari kemewahan?" tanya Clara dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Amir tersenyum. "Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, Bu Clara, tetapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Saya tahu saya mungkin tidak punya banyak harta, tetapi saya merasa kaya dengan kebahagiaan yang saya punya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam agama saya." Kata-kata Amir membuat Clara terdiam. Ia merasa tersentuh oleh ketulusan Amir, yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya penuh tantangan.
Clara menyadari bahwa meskipun ia memiliki kekayaan materi, ia tidak pernah merasa kaya secara emosional atau spiritual. Ia merasa bahwa ada celah besar dalam hidupnya yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar angka-angka di laporan keuangan atau status sosial. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai mencari tahu lebih banyak tentang agama yang dianut oleh Amir, Islam. Ia mulai merasa tertarik dengan ajaran Islam yang menekankan kedamaian, kesederhanaan, dan pentingnya hidup dalam harmoni dengan diri sendiri serta orang lain. Meskipun Clara tidak memaksakan diri untuk segera memeluk Islam, ia merasa bahwa ajaran-ajaran tersebut sangat resonan dengan apa yang Amir katakan dan dengan apa yang ia rasakan dalam hatinya. Suatu hari, Clara mulai berdiskusi lebih serius dengan Amir tentang Islam, menanyakan lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang Amir jalani. Amir dengan sabar menjelaskan tentang keindahan Islam, tentang bagaimana agama ini mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan rasa syukur dalam setiap aspek kehidupan. Clara merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Amir semakin membuka pikirannya. Amir, ajaran ini benar-benar mengubah cara saya melihat dunia. Saya rasa saya mulai mengerti apa yang selama ini saya cari, kata Clara dengan penuh perhatian. Amir hanya tersenyum. Saya senang jika apa yang saya sampaikan bisa membantu. Namun, saya selalu percaya bahwa setiap orang memiliki jalan spiritualnya sendiri. Yang penting adalah kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dalam beberapa minggu berikutnya, Clara merasa bahwa dirinya mulai mengalami perubahan. Ia mulai merasa lebih tenang dan lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya. Meskipun ia masih jauh dari memutuskan untuk bergabung dengan agama yang Amir anut, Clara merasa bahwa perjalanan ini telah membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Kedekatan mereka semakin mendalam. Clara merasa bahwa Amir bukan hanya seorang supir pribadi, tetapi juga seorang sahabat sejati yang mengajarkannya banyak hal tentang hidup, tentang syukur, dan tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan hati yang penuh kasih. Dari situlah, Clara mulai menyadari bahwa apa yang ia butuhkan dalam hidupnya bukanlah lebih banyak harta atau pencapaian, tetapi kedamaian yang datang dari dalam hati. Setelah beberapa waktu menghabiskan waktu bersama Amir, Clara merasa ada perubahan yang mendalam dalam dirinya. Setiap percakapan dengan Amir semakin membuka pikirannya tentang kehidupan yang lebih sederhana dan penuh makna. Pada suatu malam yang tenang, setelah pertemuan bisnis yang panjang, Clara dan Amir duduk bersama di sebuah taman yang indah. Keheningan malam itu seperti mendukung percakapan mereka yang semakin mendalam. Amir dengan penuh ketulusan mulai menceritakan lebih banyak tentang Islam, agama yang telah memberikan kedamaian dalam hidupnya. Clara yang mendengarkan dengan seksama mulai merasa tertarik dengan filosofi kehidupan yang ada dalam ajaran Islam. Setiap kata yang keluar dari Amir terasa sangat menyentuh, dan Clara merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya yang sedang dipanggil untuk ia temui. Amir, kamu pernah berkata bahwa kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Saya mulai merasa bahwa saya tidak tahu bagaimana caranya untuk mensyukuri hidup saya yang penuh dengan segala kemewahan ini, kata Clara dengan suara pelan. Amir menatapnya dengan penuh perhatian. Clara, mungkin karena selama ini kamu terlalu fokus pada hal-hal duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang ada, sekecil apapun itu. Dan yang terpenting adalah menjaga hati agar selalu penuh dengan rasa syukur. Kata-kata itu seperti menembus dinding keras dalam hati Clara yang selama ini hanya berfokus pada karir dan pencapaian materi. Ia mulai menyadari bahwa meskipun memiliki segalanya, ia tidak pernah merasa cukup atau puas. Ia merasa seolah-olah hidupnya selalu terjebak dalam pencarian yang tak pernah berakhir. Tentu saja, Clara tidak terburu-buru untuk memutuskan apa-apa, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu dalam ajaran yang dibagikan Amir yang sangat resonan dengan perasaan yang ia rasakan dalam hati. Amir, saya rasa saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam.
Saya ingin memahami bagaimana ajaran ini bisa membawa kedamaian batin yang kamu miliki, ucap Clara dengan penuh ketulusan. Amir tersenyum dengan lembut. Saya senang kamu ingin belajar lebih banyak, Clara. Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi cara hidup yang mengajarkan kita untuk selalu menjadi baik, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Malam itu, Clara merasa bahwa dirinya mulai dipertemukan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian karir atau materi. Ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama beberapa minggu berikutnya, Clara mulai menggali lebih dalam tentang ajaran Islam. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam, mendengarkan ceramah-ceramah, dan berbicara lebih banyak dengan Amir mengenai keyakinannya. Setiap kali Amir menjelaskan sesuatu tentang Islam, Clara merasa hatinya lebih terbuka, dan ia semakin mengerti bahwa ajaran ini bukan hanya tentang aturan, tetapi lebih tentang bagaimana menjadikan hidup lebih bermakna. Bukan hanya ajaran agama, tetapi kehidupan Amir yang penuh dengan kesederhanaan dan ketulusan mulai membuat Clara merasa bahwa apa yang ia cari selama ini bukanlah kemewahan atau status sosial, melainkan kedamaian dan kebahagiaan batin. Clara merasa bahwa dia sedang dihadapkan pada sebuah titik balik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, Amir selalu menghormati setiap pertanyaan yang diajukan Clara dan tidak pernah memaksakan apapun. Ia hanya memberikan pandangan hidup yang ia jalani dengan penuh keyakinan, tanpa menilai atau menghakimi Clara. Ketulusan dan kesederhanaan Amir dalam berbagi tentang Islam sangat menyentuh hati Clara, membuatnya merasa bahwa jalan yang ia tempuh menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan agama ini adalah langkah yang benar. Pada titik inilah Clara mulai merasa bahwa keputusan besar yang akan datang dalam hidupnya akan berhubungan dengan jalan spiritual yang selama ini ia cari. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ini adalah miliknya sendiri, dan ia harus mengambil langkah tersebut dengan kesadaran penuh. Anda bilang, keputusan untuk memeluk Islam datang dengan lambat, tetapi pasti. Setiap hari yang berlalu, Clara merasa hatinya semakin terbuka. Pandangan hidup yang dibagikan oleh Amir, yang penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan, mulai meresap dalam dirinya. Clara tidak pernah memaksakan diri untuk cepat-cepat mengambil langkah tersebut, namun ia merasa bahwa waktunya telah tiba. Setelah berbulan-bulan bertanya, belajar, dan merenung, Clara akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, rasa syukur, dan pentingnya menjalani hidup dengan hati yang ikhlas, semua itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Pada suatu sore yang tenang, setelah melakukan perjalanan bisnis yang cukup melelahkan, Clara duduk di balkon hotel yang menghadap ke kota Jakarta yang ramai. Matahari mulai terbenam, menciptakan langit yang indah dengan warna oranye dan merah yang memancarkan ketenangan. Clara memandang jauh ke horizon, berpikir dalam-dalam tentang keputusan besar yang kini ada di depan mata. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh, untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Namun, hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Amir, saya merasa seperti sudah menemukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya cari selama ini. Tapi saya masih merasa takut, apa yang harus saya lakukan? Tanya Clara, dengan suara yang sedikit gemetar. Amir menatapnya dengan penuh perhatian. Clara, tak ada yang perlu kamu takutkan. Ini adalah perjalananmu, dan jika kamu yakin, Tuhan akan membimbingmu. Tidak ada yang lebih indah daripada menemukan kedamaian dalam hati. Kata-kata Amir seperti menghilangkan segala keraguan yang ada dalam hati Clara. Ia merasa bahwa langkah ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang tak bisa dihindari. Keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk menemukan kedamaian batin, dan untuk menjalani hidup dengan lebih tulus, adalah dorongan yang kuat dalam dirinya. Ia menyadari bahwa semua pencapaian luar biasa yang ia raih dalam karirnya tidak akan berarti jika hatinya terus diliputi rasa kosong dan tidak puas. Pada pagi hari berikutnya, Clara membuat keputusan besar yang selama ini ia ragu untuk lakukan. Ia menghubungi Amir dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting.
Amir segera datang menemuinya, dan dengan wajah yang penuh ketenangan, Amir duduk di samping Clara. Di sana, di ruang yang tenang itu, Clara mengungkapkan keinginannya untuk memeluk Islam. "Amir, saya telah memutuskan. Saya ingin menjadi Muslim. Saya merasa ini adalah langkah yang benar untuk saya. Saya ingin merasakan kedamaian yang kamu rasakan dalam hidupmu," kata Clara dengan penuh keyakinan, meskipun ada perasaan gugup dalam dirinya. Amir tersenyum dengan lembut. "Clara, saya sangat bahagia mendengar ini. Ini adalah keputusan besar, dan saya tahu bahwa ini adalah keputusan yang datang dari hati yang tulus. Semoga Tuhan membimbing langkahmu." Dengan penuh haru, Clara mengucapkan 2 kalimat syahadat, memulai perjalanan spiritualnya yang baru. Ketika kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, ia merasakan sebuah beban yang terangkat dari hatinya. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan seolah-olah dunia sekitarnya berubah menjadi lebih terang. Keputusan ini bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam hati, tentang hidup dengan lebih bijaksana, dan tentang menjalani hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Setelah itu, Clara merasa bahwa hidupnya tidak lagi berfokus pada pencapaian duniawi semata, tetapi pada pencarian kedamaian batin yang sejati. Ia merasakan perubahan yang besar dalam dirinya, lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menghargai setiap momen yang ada dalam hidupnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, dan meskipun perjalanannya masih panjang, Clara merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Perubahan ini tidak hanya terasa dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam hubungannya dengan Amir. Meskipun mereka berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda, mereka kini memiliki kesamaan yang mendalam, sebuah ikatan spiritual yang tak terputuskan. Clara merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang ia cari selama ini, dan itu datang melalui langkah kecil yang penuh makna yang akhirnya ia ambil dengan hati yang terbuka dan penuh keyakinan. 4 Omini. Setelah Clara memutuskan untuk memeluk Islam, hidupnya mulai terasa lebih damai dan penuh makna. Ia merasa ada perubahan yang mendalam dalam dirinya. Keputusan besar yang diambilnya untuk memeluk agama yang baru bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap hidup, tetapi juga memperkuat hubungan yang semakin erat antara dirinya dan Amir. Kedamaian batin yang Clara rasakan semakin memperlihatkan betapa pentingnya menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, sederhana, dan dengan niat yang tulus. Meskipun pada awalnya Clara hanya mengenal Amir sebagai seorang supir pribadi, mereka kini memiliki kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Seiring waktu, Clara mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya untuk Amir lebih dari sekadar rasa terima kasih atau penghormatan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa terhubung dengan Amir di tingkat yang lebih emosional dan spiritual. Kehadiran Amir dalam hidupnya bukan hanya sebagai sahabat atau seorang pembimbing dalam perjalanan spiritualnya, tetapi juga sebagai sosok yang memberi Clara rasa aman dan nyaman, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, setelah beberapa minggu Clara memeluk Islam, mereka duduk bersama di sebuah taman yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Clara merasakan ketenangan yang sangat berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh jadwal yang padat atau beban pekerjaan yang selalu ada. Kehidupan barunya memberinya ruang untuk bernafas lebih lega, menikmati momen-momen sederhana yang kini lebih berarti. "Amir, saya merasa hidup saya kini lebih lengkap. Mungkin dulu saya mengejar kekayaan dan status sosial, tapi sekarang saya merasa lebih bahagia hanya dengan menjadi diri saya sendiri," kata Clara, matanya penuh dengan rasa syukur. Amir tersenyum dengan lembut. "Clara, kebahagiaan itu datang dari dalam hati, dari rasa syukur yang tulus kepada Tuhan atas segala nikmat yang ada." Kata-kata Amir semakin membuat Clara merasa bahwa ia tidak hanya menemukan kedamaian dalam agama, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia kini merasa lebih hidup dan lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Cinta yang berkembang antara dirinya dan Amir semakin jelas, meskipun mereka berdua mencoba untuk tidak terburu-buru dalam menyebutkan perasaan itu secara terbuka.
Namun, bagi Clara, hubungan mereka jauh melampaui sekadar perasaan romantis. Ia merasa bahwa apa yang ia alami dengan Amir adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Sebuah ikatan yang tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga pada saling pengertian, dukungan, dan kepercayaan yang tulus. Amir bukan hanya sosok yang mengajarinya tentang Islam, tetapi juga seseorang yang memberinya contoh hidup tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, kesederhanaan, dan ketulusan. Hari-hari mereka semakin dipenuhi dengan kebersamaan yang penuh makna. Mereka sering berbicara tentang berbagai hal, tentang agama, hidup, impian, dan juga tentang masa depan. Clara tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih cerah, dan ia lebih siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Ia merasa bahwa Amir, dengan segala kesederhanaannya, telah memberinya lebih banyak daripada yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Amir, apakah kamu merasa kita berbeda dalam banyak hal? Dari latar belakang kita, cara kita hidup, segala sesuatu. Namun, saya merasa kita saling melengkapi, tanya Clara suatu malam dengan rasa penuh harapan. Amir menatapnya dengan tulus. Clara, saya percaya bahwa Tuhan mendatangkan kita bersama karena ada alasan. Mungkin kita berbeda, tapi cinta dan kedamaian yang kita rasakan adalah hal yang menyatukan kita. Clara tersenyum, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari mulut Amir. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa itulah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Cinta yang sejati tidak hanya terletak pada kebersamaan dalam momen indah, tetapi juga dalam kesabaran dan pengertian saat menghadapi perbedaan dan tantangan. Setelah Clara memeluk Islam, perjalanan hidup mereka berdua mulai menjadi sebuah kisah yang indah, penuh dengan pelajaran, pengorbanan, dan kebahagiaan. Cinta yang mereka bangun bukan hanya didasarkan pada ketertarikan fisik atau emosional, tetapi lebih pada kesamaan tujuan hidup, untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian, syukur, dan cinta yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Kini, Clara merasa lebih hidup daripada sebelumnya, dan ia tahu bahwa langkah besar yang ia ambil tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberikan cinta dan kedamaian yang tak ternilai harganya.